Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nila Permatasari, calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Payakumbuh dari SD Negeri 25 Payakumbuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pendampingan materi kepada rekan sejauh saya, yaitu Ibu Astiti Yuniarti. Baiklah, Ibu Titi, sekarang kita akan mempelajari materi itu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Di mana pembelajaran berdiferensiasi ini adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Di mana kebutuhan murid ini ada 3. Yang pertama kita lihat dari kesiapan belajar, yang kedua minat murid, dan yang ketiga profil murid. Di dalam kita melakukan pembelajaran di kelas, kita akan mengelompokkan murid itu sesuai dengan kebutuhannya. Di mana pembelajaran berdiferensiasi ini ada 3 macam. Ada diferensiasi konten, yaitu contohnya kalau kita menggunakan media pembelajaran yang berupa video, gambar, bacaan, itu termasuk kepada diferensiasi konten. Kemudian proses pembelajaran yang kita lakukan itu maksudnya kepada diferensiasi proses. Kemudian kalau kita pada akhirnya membuat suatu hasil dari pembelajaran kita, ada produk, proyek, itu namanya diferensiasi produk. Kemudian di dalam pembelajaran kita juga memasukkannya kepada pembelajaran sosial emosional, di mana pada pembelajaran sosial emosional ini kita memetakan anak sesuai dengan emosinya saat itu. Kita awal-awal pembelajaran kita menanyakan kepada anak apakah perasaan mereka pada awal pembelajaran. Di dalam modul ajar yang akan kita buat, nanti Ibu Titi bisa mengelompokkan langkah-langkah kegiatannya dalam pembelajaran. Misalnya pertama di sini kita pada pendahuluan pembelajaran di kelas dimulai dengan salam. Seperti ini kita sudah melakukan sosial emosional kepada anak. Untuk lebih menariknya modul ini kita akan memberikan gambar-gambarnya seperti ini. Kemudian di dalam pembelajaran sosial emosional ini, kalau berdoa ini berarti dia termasuk di dalam kesadaran diri. Kemudian yang selanjutnya kita akan lanjut kepada di dalam kita memulai pembelajaran, kita akan memfokuskan anak-anak ini dengan salah satunya adalah kita menggunakan teknik stop. Teknik stop ini bisa kita lakukan, contohnya kita meminta anak-anak untuk duduk serileks mungkin, kemudian mereka mengambil nafas dan kita memberikan fokus perhatian mereka agar mereka bisa kembali terfokus pada pembelajaran yang mereka lakukan. Kemudian setelah itu kita akan melakukan bisa kita jadikan dengan memasang gambar emoji atau kita membuat roda emoji. Juga kita bisa memilih anak-anak tersebut untuk memilih perasaan itu. Kalau kami pada kelas 6 dulu, kami ada membuat di sini namanya gambar emoji seperti itu. Jadi sebelum awal pembelajaran, kita meminta anak untuk memilih perasaan mereka pada saat itu. Di mana pada sosial emosional itu ada beberapa hal yang terdapat di dalam diri anak tersebut. Yang pertama kita lihat ada manajemen dirinya, ada kesadaran dirinya, ada keterampilan berelasi. Kalau dia bekerja kelompok itu kita bisa memasukkannya kepada keterampilan berelasi. Kemudian pada pengambilan keputusan terakhir kita bisa memasukkannya kepada pengambilan keputusan dengan tanggung jawab. Nanti pada modul ajar yang Ibu Titi buat, kita akan nampak di sana bagian-bagian dari sosial emosionalnya dan juga bagian-bagian dari pembelajaran diferensiasinya. Kita melakukan, sekarang kita masuk kepada kegiatan inti. Awalnya kita akan memberikan pertanyaan pemantik. Itu bisa merupakan salah satu bentuk dari diferensiasi yang kesiapan belajar.
Kemudian kita juga meminta siswa itu untuk menentukan apa materi yang telah kita berikan sebelumnya. Itu juga bisa masuk ke dalam kesadaran diri. Nah, baiklah Bu Titi, untuk selanjutnya kita akan membuat modul ajar yang sesuai dengan pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional. Ya, lebih benar. Terima kasih ya Bu Titi. Terima kasih kembali Bu Mila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilham Furqan Rezian. Bagaimana kabarnya? Furqan kemarin sakit. Ilham ada kabar? Ya. Nah, Rezi masih sakit ya. Nah, semoga teman kita yang sakit dapat kembali sehat dan dapat kembali belajar di sekolah kita ini, di kelas kita ini. Dan jangan lupa kamu juga harus selalu bersyukur karena masih diberi kesehatan sehingga bisa belajar hari ini di sekolah. Ya. Nah, Ibu ada cerita. Siapa yang mau membacakannya ke depan? Bisa? Bisa. Semuanya perhatikan teman kita membaca cerita di depan. Nah, langsung aja. Empat sekawan. Di sebuah hutan hidup bersama 4 sekawan hewan, yaitu rusa, tikus, gagak, dan kura-kura. Mereka berteman akrab dan saling tolong menolong. Suatu hari, si rusa hilang di hutan sehingga membuat cemas teman-temannya. Gagak kemudian terbang tinggi mencari si rusa. Di tengah hutan, ternyata ia melihat si rusa terperangkap jaring pemburu. Gagak lalu memanggil tikus dan kura-kura untuk membebaskan rusa. Kemudian si tikus dan kura-kura menggigit tali jebakan hingga si rusa bisa
melepaskan diri. Sebagai rasa terima kasihnya, Musa lalu mengangkat tikus, gagak, dan kura-kura naik ke atas punggungnya dan mengajaknya jalan-jalan keliling tanah. Oke, terima kasih Alisa. Silakan. Nah, dari cerita yang sudah disampaikan oleh teman-teman, apa isi cerita tersebut? Menolong hal apa? Kebaikan. Nah, jadi kita harus tolong menolong dalam kebaikan. Jangan tolong menolong dalam kebaikan. Nah, hari ini anak ibu siap untuk belajar? Siap. Untuk belajar? Siap. Sekarang ibu mau bertanya terlebih dahulu. Kamu lihat kelas kita? Ya. Lihat. Siapa yang tahu berapa ukuran kelas kita? Ada yang tahu? Bagaimana cara mengukurnya kira-kira? Pakai meter. Apa lagi? Pakai apa lagi? Pakai rol. Pakai apa lagi? Gimana caranya lagi? Apa? Menghitung lantai keramik, kata Abika. Ya, bagus Abika. Salah satu caranya kalau kita tidak punya meteran adalah menghitung jumlah keramik yang ada di sini. Nah, menghitung jumlah keramik yang di sini tanpa menggunakan meteran itu namanya mengukur satuan tidak baku. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pengukuran luas, mengukur dan menduga satuan tidak baku. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nanti anak ibu dapat mengukur satuan luas menggunakan satuan tidak baku. Nah, coba perhatikan gambar yang pertama. Gambar apa ini? Gambar apa? Hah? Gambar sedang apa? Nah, kamu lihat di sini, bisa nggak kita membandingkan kedua benda ini dengan hanya melihat saja? Bisa. Bagaimana caranya? Melihat besar. Melihat besar. Menurut kamu mana yang luas, A atau B? B. Kenapa? Karena yang B itu lebih besar dari yang A. Menurut kamu bagaimana cara mengukurnya? Menggunakan apa? Menggunakan rol lagi? Menggunakan kertas? Menggunakan tisu? Menggunakan benda-benda yang ada di sekitar. Nah, salah satu gampang cara mengukurnya adalah seperti ini. Ya, bagaimana dia mengukurnya? Disatuin. Disatuin, didekatkan. Sehingga tahu kita mana yang lebih besar. Nih, lah anak ibu. Jadi benda-benda di sekitar kita ini bisa kita gunakan untuk mengukur satuan tidak baku. Ada tadi seperti mengukur lantai, kita bisa menggunakan keramiknya ini. Ya kan? Ya. Ada juga lagi mengukur misalnya meja. Selain menggunakan meteran, apa biasanya kita gunakan? Penggaris. Apa lagi? Kalau penggaris itu satuan baku atau satuan tidak baku? Baku. Nah, coba lihat di sini lagi. Ini ya. Untuk mengukur luas ini bisa kita menggunakan alat dan cara. Bahkan benda-benda di sekitar kita dapat digunakan untuk mengukur satuan luas. Misalnya tisu, uang kertas, ada juga lagi buku. Apa lagi menurut kamu yang bisa kita gunakan? Apa lagi? Kertas lipat. Ya, bagus ya Dan. Kertas lipat. Kertas lipat juga bisa kita gunakan untuk mengukur benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, siapa yang tahu bagaimana cara mengukurnya? Meletakkan apa? Meletakkan batu.
sudah paham ya. Jadi supaya tambah paham lagi, kita sudah membentuk kelompok berdasarkan kemampuan kita seperti yang sudah Ibu teskan kemarin. Berarti kelompoknya ini sudah ada anak Ibu yang hebat kali dalam matematika, perkalian, juga ada yang menengah, ada kemampuannya yang masih banyak belajar. Jadi sudah dikelompokkan ya. Nah, sekarang Ibu ada RKPD. Ini dikerjakan secara kelompok supaya anak itu lebih paham lagi bagaimana cara mengukur luas menggunakan satuan tidak baku. Nah, Ibu ada RKPD-nya ya, dibagikan dulu. Di sini nanti ada cara kerjanya. Nah, di sini bisa kamu lihat sudah dapat RKPD-nya? Ya. Sudah? Ya. Nah, apa yang pertama yang kita kerjakan? Coba lihat di sana. Ada lembarnya di sana. Yang pertama kita sudah membentuk kelompok tadi ya. Lalu cara yang kedua itu meletakkan jumlah kertas origami atau kertas origami dulu atau kertas lipat sehingga menutupi atas meja dan kursi tanpa celah. Kita mengukur meja dan kursi. Sekarang keluarkan kertas origami kita. Ya. Silakan keluarkan kertas origami kita. Lalu kita cobakan. Bisa tidak kamu mengukur? Ingat, cara mengukur itu adalah meletakkannya secara rapi tanpa celah dan tidak boleh menonjol. Nah, coba silakan kerjakan sesuai dengan arahan RKPD-nya. Kalau ada yang ragu, boleh bertanya. Meja dan kursi. Yang pertama kita gunakan kertas origami terlebih dahulu. Silakan dibuka kertas origaminya, kita mengukur satu meja saja. Hitung di sini nanti berapa banyak kertas origaminya. Oke, Bu. Ada yang dipesan ya?
Sudah selesai kelompok ini, kelompok sana sudah selesai, kelompok satu sudah selesai.
Dan alhamdulillah ya, berarti hari ini anak ibu senang dalam belajarnya. Berarti pembelajarannya hari ini sudah dipahami dengan baik. Dan silakan tuliskan lagi. Untuk tugas di rumah, silakan buka AKS kita halaman 25. 25 Bu? Ya, halaman 25. Oke, sudah kerjakan? Ya, 1 sampai 3 itu dikerjakan nanti di rumah. Oke. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Nah, seperti biasa sebelum kita menutup pembelajaran kita, apa yang kita ucapkan? Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Apianita Tuka selaku fasilitator saya yaitu kelas A20. Kemudian yang saya hormati Ibu Sonia Anggraini selaku pengajar praktik saya. Perkenalkan, saya Nila Permatasari, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Payakumbuh. Saya bertugas di SD Negeri 25 Payakumbuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan yaitu pasca observasi, di mana saya sebelumnya telah melakukan kegiatan pra observasi dan observasi bersama rekan sejauh saya yaitu Ibu Astiti Yuniarti. Baiklah, adapun alur coaching kegiatan hari ini adalah saya sebagai coach dan teman saya sebagai coaching, kemudian Ibu Sonia sebagai observer. Inilah kegiatan coaching selanjutnya. Selamat siang Ibu Titi, gimana kabarnya? Selamat siang Bu Ella, alhamdulillah sehat. Selamat siang Ibu Sonia, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Baik Bu Titi, tadi pagi Ibu Titi sudah melakukan kegiatan supervisi akademik di mana Ibu Titi melakukan pembelajaran yaitu tentang pembelajaran matematika. Di sini bagaimana perasaan Ibu Titi setelah melakukan proses pembelajaran tadi? Perasaan saya sebagai seorang guru tentunya senang melihat siswa saya juga enjoy dalam setiap pembelajarannya. Alhamdulillah ya Bu Titi, supervisi kita tadi berjalan baik dan lancar, di mana saya melihat Ibu Titi sangat antusias sekali dalam melakukan proses pembelajaran terhadap murid Ibu dalam kelas. Di mana pada tahap pasca observasi ini kira-kira yang Ibu Titi ingin ceritakan atau jabarkan kepada saya adalah? Ya, di sini dalam proses pembelajarannya tadi saya sampaikan itu siswa maupun saya enjoy. Namun ada beberapa yang perlu saya perbaiki tentang proses pembelajaran ini agar untuk selanjutnya lebih baik lagi ke depan. Jadi tujuan kita pada pasca observasi ini adalah untuk merefleksikan atas proses pembelajaran yang sudah Ibu Titi lakukan dan kita bisa menentukan rencana tindak lanjut untuk kedepannya di mana Ibu Titi bisa memperbaiki pembelajaran berikutnya. Jadi apakah pembelajaran yang sudah Ibu Titi lakukan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, rencana yang sudah Ibu susun dan juga media yang sudah Ibu lakukan? Ya. Kalau dari segi media dan rencana semuanya sudah hampir sesuai. Namun sedikit harapan saya di sini karena ada beberapa siswa yang belum aktif menurut saya dalam pembelajaran. Jadi untuk kedepannya mudah-mudahan ini bisa lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Jadi pembelajaran yang Ibu Titi lakukan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran dan juga sudah sesuai dengan rencana yang Ibu Titi rancang. Tetapi ada hal yang perlu Ibu Titi tingkatkan yaitu tentang keaktifan murid dalam pembelajaran ya Bu. Mungkin di sini murid Ibu Titi ini malu atau dia tidak berani dalam mengeluarkan pendapatnya. Jadi kedepannya Ibu Titi ingin murid Ibu Titi ini aktif dan berani dalam menyampaikan pendapatnya dalam pembelajaran. Kalau seperti itu, Bu Titi, apakah Bu Titi mempunyai ide-ide baru atau ide-ide kreatif yang bagaimana caranya supaya Ibu Titi bisa membuat anak-anak Ibu Titi ini berani dalam mengeluarkan pendapatnya? Ya.
kedepannya saya ingin merubah metode pembelajaran lagi. Metode pembelajaran ini kalau bisa saya akan bervariasi sehingga dapat membuat siswa tadi yang tidak aktif menjadi aktif, dan yang lebih aktif lebih meningkatkannya lagi keaktifannya dalam pembelajaran. Ya, berarti Bu Titi melakukan perubahan metode. Mungkin dari awalnya Bu Titi banyak yang menggunakan metode diskusi, Ya. bisa lagi diselingi dengan tanya jawab. Ya. Kemudian Bu Titi juga melakukan model yang bervariasi dalam pembelajaran, di mana Bu Titi juga akan memberikan latihan-latihan kepada anak sehingga anak berani untuk bercerita ke depan, ya Bu. Ya. Setiap anak itu kan dia mempunyai kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Nah, kebutuhan belajar yang berbeda itu bisa kita lihat dari misalnya dari minat belajarnya, segi kesiapan belajarnya, dan juga dari profil belajar anak. Kita tahu anak itu pasti berbeda-beda dalam pembelajaran. Dari kondisi seperti itu, apa yang akan Ibu Titi lakukan dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa sehingga bisa meningkatkan motivasi, minat, dan keaktifan siswa dalam pembelajaran, Bu? Ya, benar. Seperti yang Bunda sampaikan tadi bahwa setiap anak itu memiliki latar belakang yang berbeda, begitu juga dengan pemahaman mereka dalam pembelajaran. Di sini yang pertama sekali saya lakukan yaitu mengelompokkan siswa ini sesuai tingkat pemahamannya. Seperti yang kita lakukan di kurikulum Merdeka ini, bahwa setiap pembelajaran itu kita akan melakukan asesmen diagnostik. Jadi saya mengelompokkan siswa ini sesuai tingkat kemampuannya. Ya, berarti di sini Bu Titi sudah menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi, ya Bu, di mana Ibu melakukan pemetaan murid sesuai dengan minat murid, kesiapan belajarnya, dan juga profil belajarnya. Sekarang kita akan membuat kesimpulan tentang rencana Bu Titi yang akan Bu Titi simpulkan pada pertemuan kita kali ini. Jadi yang pertama akan saya itu mengubah metode tadi, lalu di mana metode ini saya buat bervariasi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sehingga dapat membuat kelas yang berdiferensiasi tadi. Baik Bu, jadi Bu Titi akan melakukan rencana tindak lanjut berupa mengubah metode, memvariasikan model sehingga anak aktif, dan juga akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, ya Bu. Ya. Sehingga Bu Titi dalam melakukan rencana tindak lanjut ini tentu Ibu Titi melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat. Ya. Nah, dari rencana Ibu Titi ini siapa rekan sejawat yang akan Ibu kolaborasikan? Ya. Di sini di sekolah kita ini kan atau sekolah kita ini kan memiliki dua rombel, kelas 4A dan 4B. Kebetulan saya adalah kelas 4B. Di sini saya akan mengajak rekan saya Bu Wenti yang berada di kelas 4A. Berarti Bu Titi akan mengajak Bu Wenti untuk melakukan atau sebagai tanggung jawab Ibu terhadap rencana tindak lanjut Ibu. Dari rencana Ibu Titi ini, kapan waktunya yang akan Ibu lakukan, Bu? Ya, inilah rencananya kami akan melakukan minggu depan, karena dalam minggu ini kita akan susun dulu bagaimana merancang pembelajaran itu lebih baik lagi sehingga minggu depan dapat ditampilkan semaksimal mungkin. Oh, berarti minggu depan, ya Bu, cepat ya Bu. Dalam rencana yang akan Ibu siapkan dalam kolaborasi dengan rekan sejawat, apa yang akan Ibu siapkan, Bu? Ya, yang pertama tentu kami akan menyiapkan modul ajar. Karena modul ajar ini adalah pegangan guru dalam pembelajaran. Lalu kami akan menyiapkan media juga, dan juga beberapa perangkat pembelajaran lainnya yang mendukung saat pembelajaran nanti. Cukup menarik sekali ya Bu, rencana-rencana yang akan Ibu lakukan untuk eksekusi Ibu berikutnya. Jadi penasaran, saya ingin mengikuti bagaimanakah hasil dari eksekusi Ibu itu. Baiklah Ibu Titi, saya ingin tahu apa kemajuan atau target Ibu Titi terhadap eksekusi Ibu dalam rencana tindak lanjut ini. Ya. Mungkin nanti pas kami tampil minggu depan bisa Bu Nila lihat lagi untuk bagaimana nantinya perkembangan lebih baik dari kami untuk penampilan selanjutnya. Ya, baik Bu Titi, nanti pada pembelajaran berikutnya saya akan coba kembali untuk melihat eksekusi yang akan Ibu lakukan ini. Kemudian untuk lebih lanjutnya, mari kita minta penguatan dari Ibu Sonia Anggreni. Kepada Ibu kami silakan. Terima kasih Ibu Nila dan Ibu Siti yang telah bersedia melakukan coachingnya pada hari ini, dengan
mana telah berlangsung pra observasi dan observasi terhadap kelas Bu Siti yang dilakukan oleh Bu Nila dalam program Minggu Penggerak yang merupakan salah satu tugas aksi nyata dari Bu Nila. Kemudian terima kasih juga kolaborasinya yang begitu apik antara Ibu Nila dan Bu Siti. Semoga ini bisa diimbaskan di sekolah Ibu Nila nantinya. Kemudian dari hasil praktek coaching yang telah dilakukan tadi, saya melihat di sini telah dalam coaching supervisi ada Bu Nila ya. Ternyata terlihat tadi Bu Nila sudah menerapkan alur tirta. Jadi alur tirtanya sudah nampak. Sedikit penguatan sedikit Bu Nila dari saya, lebih menggali lagi kesadaran yang telah dilakukan atau refleksi yang telah dilakukan oleh Bu Siti. Mungkin Bu Siti bisa mengungkapkan lagi bagaimana caranya Bu Nila menggali yang telah Bu Siti lakukan pembelajarannya mulai dari awal, mulai dari kegiatan awal dari Bu Nila, Bu Siti, kemudian nanti bagaimana di kegiatan inti dan penutupnya. Jadi bisa digali lagi bagaimana Bu Siti melakukan penilaiannya, mungkin bisa digali lagi nanti untuk lebih kematangannya, bagaimana kita meng-coaching itu sesuai dengan tujuan yang akan kita peroleh. Dan itu dari saya sebagai PP Bu Nila. Terima kasih Bu, semoga penguatan yang diberikan Ibu dapat bermanfaat bagi kita semua. Kemudian terima kasih juga Ibu Titi karena telah melakukan rancangan supervisi dengan saya, yaitu mulai dari pra observasi, observasi dan pasca observasi. Di mana pada tahap pasca observasi ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan juga bagi sekolah kita di SD Negeri 25 Payakumbuh. Mungkin ada sepatah kata dari Ibu Titi? Ya, terima kasih juga kepada Ibu dan Bu Nila. Jangan bosan-bosan karena ini ilmu yang bermanfaat sekali bagi kami guru yang belum ikut CGP. Jadi mudah-mudahan kedepannya dapat membuat kami sebagai guru ini lebih baik lagi. Baik Bu Titi, mungkin apapun nanti ilmu yang kami dapat, kami juga akan mau berbagi dengan rekan sejawat dan juga teman-teman yang lainnya. Baik, terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikianlah hasil pasca observasi kami bersama rekan sejawat yaitu Ibu Titi dan juga Ibu pengajar praktik kami yaitu Ibu Sonya. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, dia mati. Ini jalannya.